Sholat jamak dan qashar, mata pelajaran fikih kelas 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Adik-adik, pernahkah kalian pergi ke suatu tempat yang jauh? Misalnya pergi ziarah, pergi belajar keluar kota, luar negeri, atau ke tempat-tempat lainnya. Tahukah kamu, jika kalian dalam perjalanan jauh, kalian boleh melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar loh. Pengertian sholat jamak dan qashar. Jamak artinya dikumpulkan. Jadi, sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikumpulkan atau dikerjakan pada salah satu waktu sholat. Sedangkan qashar artinya meringkas. Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas, yaitu melaksanakan sholat fardu dengan cara meringkas jumlah rakaat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat jamak dan qashar adalah mubah atau diperbolehkan jika syaratnya terpenuhi. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian berhenti, lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir, sudah masuk waktu zuhur, sebelum pergi maka melakukan sholat zuhur dahulu. Kemudian beliau naik kendaraan dan berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak dan sholat qashar adalah mubah atau diperbolehkan bagi orang yang dalam perjalanan jauh atau kondisi darurat. Sholat yang boleh dijamak. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Tetapi sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib. Begitu juga dengan sholat isya tidak boleh dijamak dengan sholat subuh. Sholat yang tidak boleh dijamak adalah sholat subuh, karena sholat subuh merupakan sholat yang harus dikerjakan pada waktunya. Sholat yang diqashar. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Sedangkan sholat yang tidak boleh diqashar adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Sholat jamak ada dua macam, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim atau jamak yang didahulukan, yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Contohnya, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib.
Yang kedua, sholat jamak takhir. Jamak yang diakhirkan, yaitu 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang kedua atau yang akhir. Contohnya, menjamak sholat duhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya dan dilaksanakan pada waktu isya. Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar merupakan gabungan dari 2 cara sholat, yaitu sholat jamak atau digabung dan sholat qashar atau diringkas. Artinya, melaksanakan sholat dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dan meringkas jumlah rakaat sholat. Sebab diperbolehkan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km atau perjalanan sehari semalam. Yang kedua, perjalanan tersebut harus bertujuan baik, bukan bertujuan untuk kejahatan atau maksiat. Yang ketiga, sholat jamak dan qashar dilakukan pada sholat adaan atau sholat tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat menjamak atau mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Yang kelima, pada saat sedang sakit atau dalam kesulitan, boleh dijamak tetapi tidak diqashar. Praktik pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang pertama, melakukan iqomah untuk sholat yang pertama. Kemudian, niat sholat pertama. Di sini harus jelas apakah sholat ini akan dijamak atau diqashar. Yang ketiga, melaksanakan sholat yang pertama dari takbiratul ihram sampai salam. Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat yang pertama, bangun kembali, kemudian iqomah untuk sholat yang kedua. Kemudian niat sholat yang kedua. Di sini juga sama, harus jelas niatnya untuk dijamak atau diqashar. Setelah itu melaksanakan sholat yang kedua dari takbiratul ihram sampai salam. Niat sholat jamak takdim. Niat sholat maghrib jamak takdim dengan sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'an taqdimin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak takhir. Niat sholat maghrib jamak takhir dengan sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya'i jam'an takhirin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat digabung dengan sholat isya jamak takhir karena Allah Ta'ala. Niat sholat qashar.
Niat sholat qashar duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal duhri raq'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku niat sholat fardu duhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Niat sholat jamak sekaligus qashar. Sholat duhur dan asar yang dilakukan di waktu duhur atau jamak takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri raq'ataini majmu'an bil asri jam'an taqdimin qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya, aku berniat sholat fardu duhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim, diringkas karena Allah Ta'ala. Kesimpulan, pertama, sholat adalah ibadah wajib sehingga harus dikerjakan. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan dalam melaksanakan sholat bagi orang yang dalam perjalanan. Ketiga, sholat yang digabung dinamakan sholat jamak. Sholat yang diringkas dinamakan sholat qashar. Yang kelima, sholat jamak dan qashar boleh dikerjakan jika memenuhi syarat tertentu. Yang keenam, jika kita meninggalkan sholat, maka dihukumi dosa.